Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzal yaum nahnu naltaqi limadati al-ula lil-liqa' ats-tsani yani للمادة تعليم اللغة العربية للتربية الدينية الإسلامية. طيب هذا اليوم نحن سنبحث عن كفاءة أو قدرته المدرس لافتتاح تعليم لتربية الدينية الإسلامية كمثل القرآن والحديث، الفقه عقيدة والأخلاق وتارikh al-Islami. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan masuk untuk pembahasan keterampilan membuka pelajaran ketika kita akan mengajar, maka tentu kita tidak akan langsung masuk ke ke materi inti gitu ya. Jadi tentu kita harus membuka pelajaran dulu. Kalau untuk kategori pembukaan pelajaran untuk berbahasa Indonesia, maka antum mungkin sudah belajar atau akan belajar pula nanti di mata kuliah micro teaching. Nah, karena sekarang ini kita arahnya ke bahasa Arab, jadi penggunaan bahasa Arab dalam mengajar, maka kita awali dengan membuka pelajaran ya. Maka untuk kesempatan kali ini membuka pelajaran itu ada item-item yang perlu antum ketahui atau item-item yang akan dinilai oleh ketika antum PPL nanti oleh Pamong gitu ya atau DPL atau istilahnya yang harus ada dalam membuka pelajaran itu itemnya adalah, nah di sini Ustazah akan perlihatkan. Ya, ini dia item-item. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa, kemudian memotivasi siswa untuk melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran, kemudian memberikan acuan, dan yang keempat adalah membuat kaitan. Nah, contoh yang menarik perhatian siswa, contohnya gaya mengajar guru. Jadi memang ketika membuka pelajaran itu, guru sudah mempersiapkan tampilan dan ekspresi yang yang menarik, kemudian meyakinkan gitu. Kemudian penggunaan media. Nah, jadi guru sudah punya atau sudah menyiapkan media untuk menarik perhatian siswa pada saat awal masuk gitu ya. Mungkin untuk kategori daring ini, maka guru sudah menyiapkan apakah PowerPoint ataupun video yang yang membantu nanti guru dalam mengajar sehingga di awal saja itu siswa sudah tertarik dan menimbulkan rasa ingin tahu siswa terhadap apa sih yang akan digunakan guru ini dalam mengajar, media apa lagi sih yang akan digunakan guru gitu. Nah, sehingga di awal bertemu dengan kita itu siswa sudah sudah memperhatikan kita gitu. Kemudian pola interaksi yang bervariasi. Nah, kemudian berdoa, mengambil absen, kemudian menyiapkan mental siswa gitu. Nah, maka di bagian ini nanti tentu kita akan mulai dengan ucapan salam, kemudian ucapan sapaan selamat datang, selamat pagi, siang ataupun sore gitu ya. Kemudian bisa saja dulu mengambil absen gitu ya. Kemudian untuk kategori yang kedua itu memotivasi siswa untuk melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran. Maka di sini untuk kategori motivasi, maka siswa menanyakan, apa sih pelajaran kita sekarang? Apa sih topik kita sekarang? Kapan perlu kita berikan dulu yel-yel atau ice breaking untuk untuk penyegaran di awal pembelajaran gitu. Nah, kemudian yang kategori yang ketiga itu memberikan acuan di mana setelah topik diketahui oleh siswa, maka si guru nanti akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran. Nah, kemudian menjelaskan apa saja tugas-tugas atau teknis kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa dan memberikan gambaran umum materi yang akan dipelajari gitu. Nah, kemudian terakhir itu adalah membuat kaitan. Di mana dalam membuat kaitan ini tentu si guru biasanya ini dari materi yang akan dipelajari itu dikaitkan bisa saja dengan materi yang sebelumnya atau bisa saja mengaitkan dengan kondisi sekarang atau realitas sekarang atau mengaitkan dengan sesuatu yang dekat dengan siswa atau yang berada di sekitar siswa gitu. Nah, itu saja itulah item-item yang bisa kita lakukan dalam kegiatan membuka pelajaran. Nah, di sini bagaimana yang bahasa Arabnya? Nah, di sini Ustazah akan memberikan beberapa pilihan atau contoh ungkapan bahasa Arab yang bisa kita lakukan pada saat membuka pelajaran. Nah, di sini, nah ini contoh. Nah, keterampilan untuk membuka pelajaran.
Yang pertama tentu kegiatannya adalah kita ucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita berikan sapaan kepada siswa. Baik, ahlan wa sahlan bihudurikum ya ayuhat thalabah. Nah, apabila waktu itu pagi, sabahal khair. Apabila siang, naharukum sa'id. Apabila waktu itu kita mengajarnya sore, masa al khair, gitu ya. Nanti tolong diajarkan kepada siswa, mungkin untuk pertemuan pertama dan kedua itu siswa agak canggung gitu ya. Tapi untuk pertemuan berikutnya jika kita biasakan, insya Allah siswa akan terbiasa mendengar sapaan-sapaan yang berbahasa Arab seperti ini. Maka ketika sobahal khair itu jawabannya nanti sobahan nur. Naharukum sa'id, jawabannya nanti sa'idun mubarak. Kemudian masa al khair itu jawabannya nanti masa an-nur, gitu ya. Kemudian maka berikutnya kita akan menanyakan kabar kepada siswa. Contohnya adalah kaifa halukum jami'an, ya. Itu adalah contoh untuk menanyakan kabar. Kemudian tentu kita akan ambil absen, ya. Apakah nanti, ini ada yang tertinggal sedikit, apakah kita ingin memulai dulu dengan membaca basmalah atau membaca doa sebelum pengambilan absen, maka nanti silakan ungkapkan seperti ini. Taib qabla nastamir dirasatana hayya nabda darsana bi qiraati basmalah atau hayya naqra ad-du'a. Ya, mari kita baca doa atau hayya naqra al-Qur'anul Karim fi surah titik-titik al-ayah titik-titik. Nah, boleh juga seperti itu. Baru nanti kita lakukan pengambilan absen. Nah, contohnya hayya na'khudz kashfal hudur. Mari kita ambil absen atau man minkum lam yahdur atau man minkum lam yahduru. Siapa sih yang di antara antum yang belum hadir gitu. Atau kullukum hadirun. Apakah semuanya sudah hadir? Nah, jadi untuk pengambilan absen itu bisa pilihan gitu ya, pilihan mau yang ini atau yang ini atau yang ini gitu. Atau mungkin ada istilah lainnya silahkan, asal tujuannya adalah untuk mengambil absen. Kemudian untuk menanyakan pelajaran, nah kita masuk untuk menanyakan pelajaran. Ini adalah madza darsunal an? Ya, ma maudu'una hadzal yaum? Apa sih topik kita pada hari ini? Nah, jadi yang pertama ini menanyakan apa pelajaran kita hari ini? Nah, mungkin pelajarannya adalah darsunal an, yakni al-fiqhu ya ustazah, contohnya fikih. Kemudian ma maudu'una hadzal yaum? Apa sih tema kita? Jadi ini tema perginya lagi ya, kalau ini mata pelajaran. Ma maudu'una hadzal yaum? Apa sih topik kita pada hari ini? Maudu'una hadzal yaum ustazah as-shalah atau at-taharah atau apa? Nah, itu contoh. Kemudian tentu setelah tahu dia apa yang akan dia pelajari, topiknya, kita tanyakan, ista'dadatum bid-dirasati hadzal yaum? Nah, kita tanyakan kesiapan lagi. Ista'dadatum, cukup dengan itu saja sudah cukup. Maka jawabannya nanti ista'dadna jika mereka siap. Tapi jika belum, lama ya ustazah, maka tunggu mereka sampai siap, ya. Ista'dadatum atau ista'dadatum atau ista'dadatum bidirasati hadzal yaum atau bidirasati hadzal liqa. Nah, itu mau yang pendek mau yang panjang silakan. Kemudian setelah mereka siap dan tahu apa topik yang akan dipelajari, maka silakanlah kemukakan tujuan dari pembelajaran yang akan diberikan. Contohnya, ahdafu ta'lim min hadzal yaum atau hadzal liqa fahiya. Silakan sebutkan tujuannya apa. At-tulab yastati apa? Siswa mampu apa? Siswa mampu apa? Siswa mampu apa gitu. Sesuai dengan indikator yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Nah, maka istilah lain dari ahdaf itu adalah aghrad. Mau pilih yang mana silahkan. Nah, kemudian terakhir tentu kita sebelum kita lanjut topik dan tujuan yang sudah kita kemukakan, tentu kita review dulu materi sebelumnya atau mungkin saja kita kaitkan dengan materi yang sebelumnya atau yang dengan kondisi yang ada sekarang. Maka contohnya kita misalnya menanyakan materi sebelumnya apa. Nah, ma maudu'una fil usbu'il madhi? Pasti topik kita minggu lalu. Kemudian man ta'rif bahsuna fil usbu'il madi? Siapa sih yang tahu dengan tema kita minggu lalu? Nah, misalnya sudah disebutkannya. Nah, maka nanti ma alaqah
Ya, mal alaqah bi maudi'ina hadzal yaum? Apa sih hubungannya atau kaitannya dengan tema kita hari ini? Nah, silakan kalau ingin mengaitkan ke tema kita. Tapi kalau hanya ingin sekedar menanyakan apa topik sebelumnya ini atau materi sebelumnya, pembahasan sebelumnya ini. Nah, kemudian jika ingin mengaitkan, maka silakan tanyakan mal alaqah maudu'ina atau bahsuna hadzal yaum bi bahsil liqa al-madi. Nah, mungkin itulah untuk kegiatan membuka. Jadi untuk membuka ini sebenarnya tidak lama-lama ketika sudah disebutkan, dikarenakan membuka itu cuma settingannya paling lama itu 5 menit atau 10 menit gitu ya. Jadi kalau dituliskan itu kesannya banyak, tapi ketika sudah diucapkan itu tidak akan terasa dalam menyajikannya gitu. Jadi memang kategorinya untuk antum yang mahasiswa non PBA, namun Ustazah yakin kalau untuk anak PAI itu kemampuan bahasa Arabnya itu sangat lumayan bagus gitu ya. Jadi untuk ini mungkin dihafal sekali dua kali, insya Allah antum bisa gitu ya. Kemudian jika selalu diterapkan itu akan biasa. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya untuk kegiatan membuka pelajaran dan silahkan ditonton video ini berulang-ulang sampai antum mampu dan jika ada yang mau ditanyakan atau yang ragu silahkan dikomentari pada komentar YouTube atau komentar video di bawah ini. Nah, syukran jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.